Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa video ini, kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia. Pada perjumpaan atau kesempatan kali ini, saya mencoba mengkaji lagi tentang beberapa kajian yang ada di dunia ini. Dengan menghadap kitab suci, maka kita seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali macam aliran atau paham yang ada di dunia ini. Pada dasarnya bisa dikategorikan ada beberapa paham yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah paham ahli sunni, yang nama lengkapnya dinamakan sebagai paham atau aliran ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, paham atau aliran syiah. Yang ketiga dinamakan dengan paham khawarij. Yang keempat dinamakan paham Mu'tazilah. Yang kelima dinamakan paham atau aliran Qadariyah. Yang keenam dinamakan Murji'ah. Pada dasarnya kita mengetahui bahwa ada paham yang besar atau terbesar di dunia ini, yaitu dua paham, yaitu yang menganut paham ahli sunni atau ahli sunnah wal jamaah dan paham syiah. Apa makna dari paham ahli sunnah wal jamaah? Mereka adalah yang mempercayai adanya khalifah yang empat. Mereka benar dan mempercayai adanya khalifah yang empat, yaitu yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali karamallahu wajha. Mereka mempercayai benar bahwa agama Islam itu kebenarannya ada dalam keempat khalifah itu, yang bersumber atau menganut langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, yang malaikat Jibril itu menerima wahyu dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Keempat sahabat Nabi itu kemudian diteruskan oleh para ulama-ulama yang dianut sampai sekarang oleh paham atau aliran besar yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah paham Syiah atau aliran Syiah, yang menganut percaya kebenaran Islam itu
benar adanya Islam menganut kepada khalifah yang satu, yaitu hanya kebenaran seluruhnya percaya kepada khalifah yang satu sebagai manusia yang mulia, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali karamallahu wajha. Hanya mempercayai khalifah itu yang langsung mendapat bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Ali disebut sebagai karamallahu wajha sedangkan lainnya adalah radhiyallahu anhu? Misalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut sebagai Imam Ali karamallahu wajha. Kenapa begitu? Menurut riwayat, Imam Ali itu selama hidupnya tidak pernah belum pernah melihat badan haramnya, itu menurut riwayat. Tetapi menurut kebenaran yang asli adalah wallahu a'lam, hanya Tuhan yang mengetahui. Kemudian ada beberapa organisasi-organisasi di Indonesia, di Nusantara. Kita mengenal organisasi Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian Syarikat Islam, kemudian ada juga namanya FPI, Front Pembawa Islam, terus ada LDII, ada kaum Ahmadiyah, terus kaum Ahmadiyah dan sebagainya. Beberapa banyak aliran atau organisasi yang ada di Indonesia, beraneka ragam aliran yang ada di Indonesia, semuanya bisa melakukan persatuan dan menuju kepada agama yang sama, agama Islam yang menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita ibaratkan bahwa beberapa waktu itu kadang di atas sana atau yang bernama Singgasana Arasy itu mengalami bergetar atau mengalami penggetaran atau bergetar. Bisalah kita ibaratkan bahwa Allah meminta pendapat kepada para malaikat. Kata Tuhan, "Hai para malaikat, kalau kalian tahu apa yang menyebabkan aras itu bergetar." Malaikat memberikan pendapatnya, sebab di aras itu ada 8 penjaga, yaitu malaikat penjaga aras, yang 8 malaikat itu masing-masing mempunyai tentara atau pasukan yang beribu-ribu malaikat.
pendapat dari malaikat itu terjadinya aras bergetar terus itu menurut pendapat mereka karena penduduk bumi banyak yang berdoa meminta hajat agar hajatnya dipenuhi, berdoa kepada Engkau wahai Tuhan. Maka Tuhan kemudian memberikan tanggapan doa siapakah mereka, yaitu doa para mereka yang beristighosah bersama dan memanjatkan doa kepada Engkau Tuhan dari aliran atau paham apa saja yang menurut kita doa yang paling baik adalah doa mereka yang menjadi penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka banyaklah orang-orang kaya di dunia ini yang menganut paham-paham itu. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan kegiatan bersepi-sepi sendiri, sedang berada di Masjid Baitus Salam ini, melakukan kegiatan bersepi-sepi sendiri. Dan saya seperti mendapat ilham bahwa saya akan bercerita atau menceritakan tentang riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud alaihi salam, yang Nabi Dawud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya dia seorang raja, ya dia seorang rasul, ya dia seorang pemimpin agama, ya dia seorang pemimpin negara. Alangkah istimewa memang jikalau seorang ulama adalah umara, atau jikalau seorang umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, nilai kepemimpinannya akan terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dengan posisinya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberi komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi yang sekaligus makhluk yang menjadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan bahwa yang bernama ulama dan umara harus saling bekerja sama demi kemaslahatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya saling bekerja sama dengan baik, rakyat akan menjadi nikmat. Tapi jikalau mereka saling bertengkar, rakyat akan menjadi kiamat adanya. Saudara-saudara, para pemirsa video ini, kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kepada kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam adalah umat yang cenderung berbangga kepada
kegagahan, senang kepada bentuk badan yang kuat, maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa adalah berupa kekuatan, baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat yang dihadapi Nabi Isa alaihi salam adalah umat yang cenderung berbangga kepada kemahirannya kepada ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang dari penyakit kusta, belang, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang mati dengan izin Allah. Mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu umatnya cenderung berbangga kepada permainannya kepada ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim yang keindahan bahasanya melebihi para penyair pada waktu itu. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam adalah mukjizat yang adalah mereka berhadapan dengan umat yang cenderung kepada kekayaan, cenderung kepada kemegahan dunia. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah yang bisa menguasai semua itu. Tetapi dengan kemegahan dan kebesarannya itu, Nabi Sulaiman tetap berkata, haza min fadli rabbi liyabluwali aan syukuru aan akfur. Semua itu, semua yang diberikan Allah kepada saya, kata Nabi Sulaiman, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku apakah aku bersyukur karenanya atau malah menjadi ingkar karenanya. Jadi semua itu, semua kekayaan yang dimilikinya adalah merupakan ujian. Demikian atas kajian atau bagian satu yang saya berikan kepada saudara, dan kita bisa melanjutkan pada kajian selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.